Halo adik-adik. Semuanya. Senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa dengan adik-adik secara virtual. Tidak apa-apa ya, kita masih dalam masa pandemi, masih harus di rumah. Tetapi adik-adik semuanya masih semangat, sukacita untuk memuji Tuhan di sekolah minggu. Juga hari ini ada yang istimewa. Lause ditemani oleh, Halo. ini namanya Lause siapa? Lause Meme. Lause Meme akan gabung di sekolah minggu, akan juga mendampingi adik-adik untuk mengenal Tuhan Yesus. Senang ya kita menyambut Lause Meme dengan sukacita. Nah, ada kabar sukacita lagi nih. Apa ya? Ada yang kalian tunggu nggak? Pasti sedang menunggu-nunggu kabar baik nih. Lause, aku udah ikut lomba. Diumuminnya kapan? Hari ini diumuminnya. Sebenarnya tanggal 17 Agustus sudah diumumin. Tapi mungkin sebagian adik-adik belum ikut ya di Zoom 17 Agustus. Nah, hari ini Lause umumkan kembali pemenang-pemenang lomba 17 Agustus Sekolah Minggu GMI Emmaus. Nah, semuanya sudah kirim video. Dan inilah pemenang-pemenang lomba karaoke GMI Emmaus Sekolah Minggu. Pemenang pertama dari kelas besar adalah Felis. Tepuk tangan untuk Felis. Selamat ya Felis ya. Kemudian juara karaoke kelas kecil dari anak-anak kecil, yaitu Elsa. Selamat buat Elsa. Hebat, pinter-pinter nyanyi. Kemudian ada juga pemenang lomba ini dengan kategori-kategori yang keren gitu ya. Ya, dimulai dari juara yang tergirly, ya enggak? Ada yang paling cantik dandanannya ya, yaitu Ocel dan Gabriel. Selamat. Ada juga juara favorit untuk yang tercool, nyanyinya cool banget. Ini seorang anak kecil, Noah. Selamat untuk Noah. Kemudian ada juga yang apalagi ya, tersemangat, nyanyinya penuh semangat sampai benderanya digini-gini ya. Ada Fanny dan Edric. Selamat. Ada lagi yang apa ini Lause? Coba Lause Meme yang baca. Termanis. Yang termanis. Ada Caca dan Michelle. Caca dan Michelle, selamat. Lanjut Lause. Ada yang terberani. Ya, siapa dia? Selamat Gracia. Gracia, pakai baju TNI dia ya, pakai baju ABRI. Satu lagi Lause. Yang terakhir ada yang terniat. Iya, terniat. Niatnya apa? Dekorasinya, kostumnya Lause. Ya, keren Ya, sekali. Ada Timothy. Ya, Timothy, selamat. Selamat buat semua anak-anak sekolah minggu yang telah mengirim videonya dan memperoleh juara. Kiranya menambah semangat semuanya ya. Sehingga hari ini sekolah minggunya pasti semangat Lause. Karena semuanya sudah juara ya. Ya, kita mau memulai sekolah minggu kita. Coba ingat-ingat. Beberapa minggu yang lalu kita pernah belajar. Tuhan Allah menciptakan manusia. Tapi manusia yang di dalam dunia nggak sama ya Lause. Berbeda-beda ya. Ada yang kulitnya putih. Ada yang kulit hitam. Nah, walaupun berbeda-beda, semuanya dicinta oleh Tuhan. Yuk kita nyanyi, Tuhan cinta semua anak dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Kita boleh nyanyi bersuka cita bersama-sama. Kita akan nyanyi dalam 3 bahasa nanti ya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak. Sekali lagi yuk katakan Tuhan cinta. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan juga cinta anak-anak yang di Eropa yang pakai bahasa Inggris. Semua mereka juga dicinta oleh Tuhan. Yuk kita nyanyi dalam bahasa Inggris. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus
bukan aja anak-anak yang di Indonesia, anak-anak yang di negeri Eropa juga, yang di negeri Cina juga, dimanapun berada dikasihi oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan. Ya, bersyukur sekali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menciptakan kami, juga mengasihi kami, seluruh anak-anak di dunia. Walaupun kami berbeda warna kulit, berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, namun kami semuanya dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang besar yang Tuhan berikan buat kami. Dan kami mau terus memuji nama Tuhan dan mewujudkan cinta kasih Tuhan di dalam dunia ini dengan mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan yang baik, demi nama Yesus Kristus kami berterima kasih dan siap memuji Tuhan di dalam sekolah minggu ini. Amin. Nah adik-adik, Tuhan sudah mencintai kita, mengasihi kita tanpa memandang kita siapa. Iya. Jadi kita juga harus mengasihi Orang sesama lain ya? kita, mengasihi orang teman-teman lain kita. tanpa memandang fisiknya atau dari mana. Senang sekali Lause ya kalau kita bisa saling mengasihi ya. Iya. Adik-adik, yuk kita nyanyi Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Oke, kembali semuanya. Kita menyanyi. Kita mau mengasihi semua orang dengan kasih dari Tuhan Yesus. Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Semuanya boleh senyum ya. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari kita saling mengasihi. Kasihi kau dengan kasih Tunjuk ya kalau ada Koko, Cece, Dedeknya di samping. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita ulang sekali lagi yuk Lause. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mengasihi sesama kita dengan kasih Tuhan Lause? Bingung ya? Belum tahu ya? Apa gimana Gimana ya? caranya ya? Nah, kalau adik-adik juga penasaran, bagaimana saya mengasihi sesama dengan kasih Tuhan? Sebentar lagi jawabannya melalui firman Tuhan. Ya, yuk semuanya siapkan hati, duduk yang manis, lipat tangannya. Kita mau mengerti apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan mengasihi sesama itu. Bagaimana caranya? Ya, siapkan hatinya. Jangan lagi ganggu Cece Koko yang di sampingnya, duduk yang manis, lipat tangannya, kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Terlebih dahulu kita minta Tuhan hadirlah menolong kami mengerti firman-Mu. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan
Halo adik-adik, apa kabar? Sudah lama gak ketemu Om Bet. Jujur nih, Om Bet lagi galau, lagi sedih. Tadi Om Bet keliling-keliling, terbang. Om Bet lihat, aduh, ada yang kelaparan. Pas terbang lagi, waduh, ada yang bajunya udah sobek-sobek. Om Bet terbang lagi, masih sedih, masih galau. Lihat lagi, ada yang kehausan, bajunya sobek-sobek juga. Aduh, sebagai pahlawan super, lihat yang begini-begini, hati Om Bet sedih sekali. Banyak orang yang sedang susah sekarang. Jangankan untuk pergi ke mall, jangankan untuk main game, untuk makan aja susah. Harus bagi-bagi. Aduh. Gimana ya? Oh iya. Om Bet akan coba hubungi dan kabarin teman-teman. Om Bet, lause-lause sekolah minggu, lause-lause Sabtu ceria, biasanya mereka bisa bantu Om Bet. Halo lause-lause, minta tolong, banyak orang yang lagi susah sekarang, tolong dibantu ya. Oke, oh sudah, hah, adik-adik sudah, mari kita lihat gambarnya melalui satelit. Wah, mantap. Senang sekali punya teman-teman yang hebat. Lause-lause itu, tadi kita udah lihat, mereka bagi-bagikan makanan kepada orang-orang di pinggir jalan. Mereka juga perlu makan, mereka juga perlu makanan. Tapi mereka membagikan makanan itu. Karena mereka tahu ada yang lebih perlu, adik-adik. Ada yang lebih butuh makanan itu. Maka mereka sisihkan uang jajan mereka, uang tabungan mereka sisihkan untuk bisa kumpul-kumpul uang, kemudian beli makanan, mereka masak sama-sama. Kemudian mereka bagikan makanan itu. Om Bet sangat ingin orang-orang ini bisa dibantu, adik-adik. Kenapa? Karena ada satu cerita firman Tuhan yang Om Bet ingat. Diceritakan oleh lause sekolah minggu. Ada seorang bapak yang dijanjikan tanah yang besar, yang luas, yang indah, yang banyak rumput dan airnya. Tapi waktu ponakannya perlu,
tanah itu untuk makan kambing dan dombanya, si bapak tidak bilang, "Oh, enak aja, aku juga perlu tanah itu." Si bapak enggak bilang, "Domba-dombaku juga perlu air dan rumput." Enggak. Si bapak bilang, "Pilihlah tanah yang kau ingini, yang sekiranya cukup untuk kambing dan dombamu." Nah, adik-adik, padahal Tuhan kasih ini, tanah yang hebat ini kepada bapak ini. Tapi bapak ini juga membagikannya kepada ponakannya. Tahu nggak cerita siapa? Nih, kita lihat ceritanya. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat Misbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan yang berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikanlah Misbah di situ bagi Tuhan. Nah, hebat kan? Bapak siapa? Ya, betul. Bapak Abraham. Orang yang baik, orang yang hebat. Dan Om Bet yakin adik-adik adalah orang yang baik juga. Orang-orang yang hebat juga. Dan Tuhan mau kita seperti Bapak Abraham. Adik-adik, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mendengar cerita, Tuhan mau kita meniru yang baik itu dan melakukannya dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan Yesus ajak adik-adik sekolah minggu, adik-adik Sabtu ceria, ajak ayo seperti Bapak Abraham.
membagikan berkatnya kepada orang lain. Tapi kan aku nggak punya uang Lause, aku nggak bisa masak Lause untuk dibagikan orang di pinggir jalan. Banyak caranya. Kalau ada baju-bajunya yang masih bagus tapi sudah tidak terpakai karena kekecilan, dikasih ke tetangganya. Bagus. Kalau dapat uang jajan, walaupun sekolahnya Zoom, uang jajannya ditabung sedikit-sedikit, dibagikan kepada orang lain. Bagus. Tuhan mau kita berbagi, adik-adik. Nah, kalau kita berbagi kepada orang lain akan bersuka cita. Wah, puji Tuhan. Kemudian Tuhan jadi semakin dipuji. Kita yang memberi juga berbahagia, orang yang menerima juga bersuka cita. Nah, semua bersuka cita, Tuhan dipuji, Tuhan dimuliakan. Jadi kita mau seperti Bapak Abraham ya, mau juga seperti Lause-Lause yang tadi, berbagi kepada orang lain. Apa yang bisa diberikan, apa yang bisa dibagikan. Oke adik-adik, mantap, semangat semua bilang oke. Om Bet bisa dengar kan, pahlawan super kan. Nah adik-adik, ada ayat hafalan untuk kita semua. Nih lihat nih, untuk adik-adik yang TK dulu, yang belum sekolah sampai yang TK. Mazmur 24 ayat 15a. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi, ini pasti sudah hafal semua nih adik-adik nih. Mazmur 24 ayat 15a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Untuk Koko Cece yang sudah SD, kelas 1 sampai kelas 6, nih ayat hafalannya nih. Mazmur 24 ayat 15, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 24 ayat 15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Sekali lagi, Mazmur 24 ayat 15, 1, 2, 3. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Oke, terbaik. Nah adik-adik, Om Bet mau berangkat dulu ya. Mau bantu-bantu lagi banyak orang kesusahan. Kalau cuma mengharapkan Om Bet, kalau cuma mengharapkan Lause-Lause sekolah minggu, nggak bisa. Adik-adik juga harus bantu ya. Oke, terbaik. Yuk. Lause, luar biasa sekali cerita tadi ya. Iya. Menarik sekali kisahnya dan juga pengajarannya luar biasa. Mengajarkan kita untuk selalu mengasihi orang lain dengan berbagi. Ya, kalau kita punya sesuatu jangan makan dewek, kata wong Palembang ya. Harus mau berbagi dengan orang lain di sekitar kita. Mungkin mereka ada yang kekurangan, ya kan? Kita bisa kasih sehingga semua orang bisa menikmati hal yang sama. Indah sekali kalau hidup seperti itu, Lause. Ya, itu semua perintah dari Tuhan. Yuk kita responi dengan pujian, menyatakan kasih Tuhan kepada sesama, menjadi berkat buat mereka. Adik-adik, boleh dengarkan lagu ini? Kasih dari surga nan tinggi dan dalam, tak dapat dijamah namun nyata. Sebab ada kau dan aku memberi dengan kasih, hidup yang menyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus.
yang telah mendengar firman Tuhan hari ini melakukannya, wah banyak orang yang tersenyum dengan perbuatan adik-adik yang memberkati mereka dengan apa yang kalian miliki. Bukan soal besar atau kecilnya, tapi bagaimana adik-adik bisa memberi dengan sukacita kepada orang lain, maka orang lain merasa bahagia sekali. Yuk kita lakukan bersama-sama ya Lause. Oke, demikian sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tunggu dulu, belum selesai, jangan ditutup dulu. Ada pengumuman penting untuk adik-adik semuanya. Lause nih ya, sudah rindu sekali sama adik-adik. Sudah pengen lihat wajahnya, berbicara langsung dengan adik-adik. Selama ini hanya lihat kalau adik-adik balas dengan ayat hafalan. Oh bisa lihat ada Edric, ada Michelle dan teman-teman yang lain. Tapi Lause rindu ketemu dan berbicara dengan adik-adik. Gimana ya caranya? Kan masih pandemi Lause. Iya ya, gimana ya? Kalau lewat Zoom mau? Nah, boleh juga tuh. Lause Meme setuju. Jadi minggu depan perhatiin nih ya. Nanti Lause juga kasih tahu mama papanya. Mulai minggu depan ya kita tetap akan melihat video sekolah minggu di YouTube kita jam 9 pagi. Dan jam 10 pagi kita akan kumpul melalui Zoom. Adik-adik semua pasti udah tahu Zoom. Di sekolah juga pakai ya. Nah nanti Lause akan kirim linknya. Adik-adik buka Zoom-nya. Kita bertemu di Zoom sekolah minggu GMI Emmaus hari Minggu jam 10 pagi. Ingat ya, jangan lupa jam 10 pagi. Jadi nanti kita bisa bicara, kita bisa bertemu dengan teman-teman yang lain juga. Mungkin ada teman baru yang belum kenal, bisa juga kita ketemu di sana. Oke, demikian sekolah minggu kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Selalu sehat adik-adik.